Halo teman-teman, di video pembelajaran ini kami akan menjelaskan materi peredaran darah. Sebelum lanjut ke video pembelajarannya, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah konsep dasar biologi dan dengan dosen pengampu Pak Farul Roji, SPD, MPD, dan dengan saya Santa Sitorus, Aprina Siregar, dan Bernadetta Tembak. Darah pada tubuh manusia memiliki peran yang sangat penting. Darah juga dibutuhkan oleh organ-organ tubuh. Dilansir dari berbagai sumber, ada 3 organ dalam tubuh manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Ketiga organ ini bekerja saling berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri untuk menjalankan fungsi utamanya. 1. Darah. Darah melakukan banyak fungsi penting untuk kehidupan dan dapat mengungkapkan banyak tentang kesehatan kita. Darah adalah jenis jaringan ikat, terdiri atas sel-sel atau eritrosit, leukosit, dan trombosit yang terendam pada cairan kompleks plasma. 2. Jantung. Jantung merupakan salah satu organ tubuh manusia yang memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksi secara bergantian sehingga jantung berdenyut dan mengembang. 3. Pembunuh darah. Pembunuh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembunuh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembunuh nadi dan pembunuh balik. Pembunuh nadi disebut arteri dan pembunuh balik disebut vena. 4. Paru-paru. Dalam proses peredaran darah, organ paru-paru ini berperan sebagai penyuplai oksigen di dalam darah. Darah yang sudah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, namun banyak mengandung karbodioksida. Paru-paru sendiri terdiri atas ribuan tabung bercabang. Fungsi darah. Fungsi darah masuk ke dalam 3 kategori. 1. Darah transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Oksigen dari paru-paru diangkut darah dan didistribusi ke sel-sel. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel diangkut ke paru-paru dan dibuang setiap kali kita mengembuskan nafas. Darah juga mengangkut produk-produk limbah lain seperti kelebihan nitrogen yang dibawa ke ginjal untuk dieliminasi. 2. Darah pertahanan tubuh dari invasi patogen dan menjaga dari kehilangan darah. Sel darah putih tertentu mampu menghancurkan patogen dengan cara fagosistesis. Sel darah putih lainnya memproduksi dan mengeluarkan antibodi. 3. Darah regulasi dan memainkan peran penting dalam homeostasis. Darah membantu mengatur suhu tubuh dan mengambil panas. Sebagian besar dari otot yang aktif dan di bawah seluruh tubuh. Plasma. Plasma adalah media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Sekitar 90% dari plasma adalah air. Sisanya bagian yang terlarut meliputi protein, hormon, dan lebih dari 100 molekul berukuran kecil, atau termasuk asam amino, lemak, karbodioksida kecil, vitamin, dan berbagai produk limbah metabolisme dan ion. Sel darah merah atau eritrosit. Sel-sel darah yang paling banyak adalah sel-sel darah merah atau eritrosit dengan persentase sekitar 99,9% dari seluruh elemen pada darah. Dalam darah, jumlah eritrosit sekitar 700 kali lebih banyak dibanding sel-sel darah putih atau leukosit dan 17 kali lebih banyak dari keping darah atau trombosit. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit berbeda dari eritrosit dalam hal struktur, jumlah, maupun fungsinya. Ukuran leukosit lebih besar dibandingkan eritrosit dan memiliki inti. Leukosit tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna. Jumlah leukosit tidak sebanyak eritrosit, berkisar 5-10 juta per milimeter darah, atau rata-rata 7 juta sel per milimeter darah yang dinyatakan dengan 7.000 per milimeter pangkat 3. Leukosit merupakan sel darah yang paling sedikit jumlahnya, sekitar 1 sel leukosit untuk setiap 700 eritrosit. Struktur jantung.
Jantung atau bahasa Latin cor adalah organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang ukuran jantung bervariasi sesuai dengan ukuran tubuh. Jantung dewasa berukuran sekitar 9 cm lebarnya, N 13 cm dari dasar ke puncak, dan 6 cm dari anterior ke posterior, besarnya sekitar 300 gram atau 10 oz. Letak jantung. Jantung terletak di antara rongga dada di bagian mediastinum, di antara paru-paru di balik tulang dada atau sternum. Posisi jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri dari sekitar 2/3 jantung terletak ke sebelah kiri. Bagian atas jantung lebih luas dibandingkan dengan bagian dasar. Bagian ujung jantung meruncing atau berbentuk kerucut tepat di atas diagrama. Penutup jantung. Jantung tertutup dalam kantung berdinding ganda disebut pericardium. Dinding luar disebut kantung perikardial atau pericardium parietal yang tersusun oleh lapisan berserat yang merupakan jaringan ikat padat yang tidak teratur. Bagian dalam ditutupi oleh lapisan serosa. Dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan ekokardium. Epikardium atau perikardium viresal adalah membran serosa pada permukaan jantung. Epikardium terutama tersusun dari epitel seumosa sederhana di bagian atas, lapisa tipis jaringan alveolar. Ruang jantung. Jantung memiliki 4 ruang, 2 ruang di kutub superior atau basis jantung, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium berdinding tipis menerima darah yang kembali ke jantung dari pembuluh darah besar. Sebagian besar massa masing-masing atrium adalah di sisi posterior jantung. Katup jantung. Seperti semua pompa, jantung mengandung katup yang memungkinkan darah mengalir hanya ke satu arah melalui jantung. Kedua jenis katup jantung adalah katup atrioventrikular atau AP dan katup seminular. Atrioventrikular merupakan katup antara atrium dan ventrikel. Siklus jantung. Siklus jantung mencangkup fase kontraksi dan realisasi. Fase kontraksi dikenal sebagai systole dan realisasi disebut dengan diastole. Vertikal mengalami realisasi ketika atrium berkontrak dan atrium mengalami realisasi ketika vertikal berkontraksi. Suara jantung. Suara detak jantung biasanya digambarkan sebagai lub-dub atau jeda lub-dub dan seterusnya. Suara ini diproduksi oleh penutupan katup jantung. Suara pertama dihasilkan dari penutup katup atrioventrikular selama systole vertikal. Aliran darah yang melalui jantung. Aliran darah melalui jantung. Meskipun aliran darah melalui jantung dijelaskan dari kanan dan kemudian di sisi kiri jantung. Penting untuk dipahami bahwa kontraksi kedua atrium terjadi pada saat yang bersama dan kontraksi kedua vertikal terjadi secara bersamaan. Dinding pembuluh darah. Dinding arteri dan vena terdiri dari 3 lapisan. 1. Tunika intena atau tunika intima. Lapisan bagian dalam pembuluh darah yang terdiri dari epitel squamosa sederhana yang disebut endotelium yang terletak di atas membran basal dan lapisan tipis jaringan ikat. 2. Tunika media. Lapisan tengah biasanya paling tebal. Ini terdiri dari otot polos, kolagen, dan dalam beberapa kasus jaringan elastis. Jumlah otot polos dan jaringan elastis bervariasi antara pembuluh darah yang satu dengan yang lain. 3. Tunika eksternal atau tunika adventitia adalah lapisan terluar. Ini terdiri dari jaringan ikat longgar yang sering menyatu dengan pembuluh darah, saraf, atau organ lain sekitarnya. Jenis pembuluh darah. 1. Arteri. Arteri membawa darah dari jantung. Arteri bercabang berulang kali menjadi lebih kecil dan arteri yang paling kecil akhirnya membentuk arteri mikroskopis yang disebut dengan arteriol. Cabang-cabang arteri atau arteriol, ketebalan lapisan ototnya berkurang. 2. Kapiler. Arteriol terhubung dengan kapiler, pembuluh darah paling banyak dan paling kecil.
Diameter sebuah kapiler sangat kecil sehingga erosinya harus melewatinya dalam file tunggal. Dinding kapiler hanya terdiri dari endotelium yang memungkinkan pertukaran bahan antara darah di kapiler. 3. Vena. Setelah darah mengalir melalui kapiler melalui venula, vena terkecil, beberapa kapiler bergabung bentuk venula. Venula terkecil hanya terdiri dari endotelium dan jaringan ikat, tetapi venula yang lebih besar juga mengandung jaringan otot polos. Aliran darah. Darah beredar karena perbedaan tekanan darah. Darah mengalir dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Tekanan darah adalah terbesar dalam vertikal yang terendah di atrium, menunjukkan penurunan tekanan darah dalam rangkaian sistemik dengan peningkatan jarak dari vertikal. Kontraksi vertikal menciptakan tekanan darah yang mendorong darah melalui arteri, namun tekanan menurun sebagai yang lebih kecil hingga ke kapiler. Penurunan tekanan darah terjadi karena luas penampang keseluruhan arteri bergabung sangat meningkat seiring dengan banyaknya percabangan arter. Kecepatan aliran darah. Kecepatan aliran darah berbanding terbalik dengan luas penampang keseluruhan pembuluh darah. Oleh karena itu, kecepatan semakin menurun seiring meningkatnya jumlah pembuluh darah arteri sampai di kapiler. Tekanan darah. Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya diukur seperti berikut: 120/80 mmHg. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, teman-teman. Nah, itulah penjelasan lengkap tentang fungsi dan peranan organ peredaran darah pada manusia. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Bye, terima kasih.